Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, saya membaca satu artikel yang mencoba mengomentari bacaan dari Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Bacaan dari minggu biasa keempat di tahun C di gereja Katolik. Oke, komentar ini bagi saya adalah sungguh baru, memberikan sudut pandang baru untuk memaknai bacaan dari perikop ini. Oke, bacaan ini tentang apa? Tentang Yesus yang datang ke kampung halamannya, lalu orang mulai berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Yang seringkali kita dengar tafsirannya bahwa Yesus ditolak di kampung halamannya karena orang tahu siapa dia. Lalu bagian kemudian dari bacaan ini, orang-orang membawa dia ke tebing untuk menjatuhkan dia. Dan orang berpikir pandangan yang biasa kita dengarkan bahwa Yesus ditolak, Yesus tidak diinginkan. Lalu kemudian Yesus pergi dari antara tengah-tengah mereka. Tidak persis bagaimana Lukas menjelaskan bagaimana Yesus bisa pergi. Apakah secara ajaib dia pergi melepaskan diri dari kerumunan. Nah, pertanyaan sudut pandang baru apa yang saya temukan itu? Saya baca, sebenarnya kita pun bisa baca dalam homili di internet saya temukan, yang ditulis oleh seorang dosen di Italia, orang Indonesia. Oke, ketika orang berkata, bukankah dia ini anak Yosef, mau mengatakan bahwa kita kenal dia, kita tahu siapa bapaknya, dia kan orang sini. Mengapa dia tidak lakukan sesuatu di kampung kita? Karena mereka sudah mendengar kata-kata indah yang keluar dari mulutnya, mereka sudah tahu mereka ini maksudnya orang sekampung. Orang-orang kampung sudah tahu Yesus itu membuat sesuatu yang hebat di kampung orang. Tetapi mengapa dia ini yang adalah anak Yosef ini tidak membuat apa-apa di kampung kita? Sebuah tuntutan. Sebuah pembuktian yang dicari oleh orang-orang. Mau melihat Yesus itu katanya hebat, maka tunjukkan di sini di kampungmu ini. Nah, menarik bahwa Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di kampung asalnya. Oke, lalu dia menunjukkan Elia dan Elisa yang melakukan juga tanda-tanda bukan di kampungnya sendiri atau bukan di tengah orang Israel. Janda-janda yang kelaparan itu di Israel. Tetapi siapa yang dibantu oleh Elia adalah seorang janda perempuan di Sarfat, di Sidon, di tanah Sidon, di tempat lain. Nah, di peristiwa lain ada Nabi Elisa yang menyembuhkan seorang kusta, pria Naaman itu. Tetapi orang-orang kusta di Israel tidak diurusnya, tanda petik, tidak diurusnya. Mau mengatakan bahwa ada karya yang dilakukan, tapi kalaupun tidak disaksikan oleh orang terdekat, bukan berarti karya itu harus diragukan. Nah, bukankah dia ini anak Yosef? Mau mengatakan itu tadi bahwa maunya dia melakukan sesuatu di kampung kita. Benar, mereka percaya, tapi kepercayaan itu sepertinya harus dibuktikan dengan mukjizat, dengan sesuatu yang wow, supaya mereka yakin dengan apa yang mereka dengar dan mereka terima sebagai kepercayaan. Nah, kemudian ini disempurnakan lagi dengan bagian selanjutnya dari bacaan. Yesus dibawa ke tebing. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia. Nah, ini dikaitkan dengan cobaan iblis. Cobaan iblis kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu dari bubungan ini, maka malaikat-malaikat Allah akan menatangmu. Sebuah pembuktian kekuasaan yang dituntut oleh orang-orang ini. Menjatuhkan ke tebing bukan karena mereka benci, tetapi karena mereka ingin melihat sendiri bagaimana Yesus bisa melakukan sesuatu yang wow, extraordinaria, yang luar biasa. Menarik. Dan ini dikaitkan tentang bagaimana cara kita beriman yang
Jangan-jangan pikiran kita dicekcoki oleh tuntutan-tuntutan. Yesus, aku percaya padamu, sembuhkanlah sakitku. Yesus, aku percaya padamu, kabulkanlah permohonanku ini. Akhirnya dipenuhi oleh tuntutan, kita paksa pembuktian kemahakuasaan Allah itu seperti cara yang kita inginkan. Oke, kalau benar kamu itu Allah, tolonglah urus, perhatikan keluarga kami. Kalau benar kamu ini anak Allah, kalau benar kamu ini Yesus yang seperti dikatakan oleh orang penyelamat, jalan kebenaran dan hidup, lihatlah permohonan saya mau dapat kerja, tolong dengarkan dua-dua saya. Akhirnya seolah-olah iman itu harus diukur dengan terbukti atau tidak permohonan-permohonan kita. Nah, sedemikian banyak permohonan-permohonan sampai tidak ada ruang bagi kita untuk lebih mengasihi Allah, menerima Dia sebagai yang baik dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Perginya Yesus bukan karena Ia mau meninggalkan, tetapi tidak ada ruang lagi. Karena dituntut oleh banyak permohonan-permohonan. Bukan berarti kita tidak bisa memohon, itu bagian dari kemanusiaan kita dan bagian dari iman kita, begitulah. Kita memohon bukan karena Allah tak tahu apa yang kita inginkan, tetapi dalam permohonan itu terungkap keadaan aktual kita sadari itu apa yang kita inginkan, tapi toh semua harus kita kembalikan juga kepadanya. Kembali tadi ke soal dipenuhi oleh tuntutan-tuntutan. Tanpa sadar kita juga banyak menuntut orang-orang itu. Kita kan orang dekatnya. Saya kan seorang Kristen, saya lebih kenal Kristus, maka merasa bahwa saya memiliki privilege dengan saya memiliki keistimewaan. Tidakkah lebih layak saya mendapatkan yang baik karena saya rajin ke gereja, saya kenal Dia, saya berdoa, saya aktif sebagai pengurus, saya berbuat sesuatu di gereja. Boleh jadi ini semacam interpretasi kemudian sebagai bagian dari refleksi dari bacaan ini. Saya dekat, saya tahu bapaknya Yusuf, saya kenal dia, dia adalah Allahku. Tidakkah harusnya dia melakukan sesuatu kepada saya? Nah, hal-hal semacam ini jangan-jangan bukan sesuatu yang asing untuk kita menuntut untuk meminta sesuatu. Tapi saya pikir itu manifestasi dari cara beriman kita yang memang harus kita latih. Dan menarik mengaitkannya dengan yang dikatakan oleh Paulus. Jangan sampai sia-sialah kamu beriman itu kalau tidak ada kasih. Sia-sialah kamu tunjukkan pengorbanan sampai kamu memberikan hidupmu. Tapi kalau tanpa kasih, demi apakah itu? Nah, menarik. Sampai kita lupa mengasihi Allah karena begitu banyak permohonan dalam hati kita. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita untuk belajar lagi. Karena saya pikir beriman itu adalah buah dari latihan untuk percaya terus demi terus, perlahan-lahan, pian-piano. Latihan, tekun memasrahkan diri kepada Allah. Pace bene,